Oke teman-teman, kali ini kita lanjut membahas tentang ogoh-ogoh, dimana ini adalah part kelima ya, dan akan ada dua ogoh-ogoh yang akan kita bahas, dimana yang pertama atau di urutan ke-23 ada yang berjudul Nyepi Sagara dari Banjar Kaja, Tempekan, Kubu Delot, Tukat, Sesetan, Denpasar Selatan, dengan makna yang dibawa yaitu saat larangan dan pantangan dalam sebuah keyakinan adat istiadat dijadikan bahan sebagai percobaan, atau dalam bahasa Bali yang sering muncul seken ape sing ade keketo. Di saat inilah sebuah larangan yang ada itu akan menjadi mara bahaya atau petaka yang sering kita dengar keluar dari ucapan orang tua kita, yakni ila-ila ning de nyemak gae keketo. Kisah ini terinspirasi dari sebuah adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan yang dikenal dengan acara Nyepi Sagara atau Nyepi Segara. Adat istiadat ini sangat magis dan dipercaya masyarakat di sana sebagai hari di mana Sang Hyang Baruna melakukan tapa beratanya untuk melindungi seluruh ekosistem laut dan pesisir. Hal inilah yang membuat seluruh masyarakat di sana meyakini bahwa pada hari itu seluruh kegiatan yang ada di laut dihentikan atau nyipeng atau nyepi selama 1 hari. Ogoh-ogoh ini dilambangkan sebagai cerminan bahwa sebuah pantangan atau larangan yang ada harus diyakini dalam sebuah adat istiadat yang sudah berjalan. Di saat keyakinan ini diajukan, tak dipercaya pun saat itulah mara bahaya akan datang menghampiri siapapun yang berani mencoba atau menunjukkan jati dirinya akan sebuah keyakinannya, bahwa adat istiadat tersebut diyakini kebenarannya. Nyepi Segara berasal dari kata nyepi dan kata segara. Nyepi berarti sunyi, sepi, hening maupun sipeng, sedangkan segara berarti pesisir pantai, laut maupun pasih. Jadi Nyepi Segara adalah tidak ada aktivitas apapun atau sunyi, sepi, hening di pesisir pantai, laut atau pasih. Sebelum Nyepi Segara dilaksanakan, dilakukan upacara Ngusaba Agung Panyajek Jagat. Upacara pangusaban di Nusa Penida ini dilaksanakan setahun sekali, yaitu setiap punamaning kapat sekitar bulan Oktober. Sehari setelah upacara pangusaban dilaksanakan upacara mepekelem. Kemudian besoknya baru dilakukan Nyepi Segara selama 1 hari penuh, yaitu dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Dalam kegiatan nyepi ini tidak boleh ada kegiatan di laut seperti memancing, penyeberangan, memanen lumut laut, semuanya dihentikan selama sehari penuh. Pelaksanaan Nyepi Segara pada dasarnya sama dengan nyepi pada umumnya, hanya saja lingkup teritorialnya yang pelaksanaannya saja yang berbeda. Apabila nyepi secara umum lingkup teritorialnya adalah seluruh Pulau Bali tanpa terkecuali, sedangkan kalau Nyepi Segara hanya meliputi wilayah laut yang ada di Nusa Penida. Pemberlakuan larangan-larangannya juga sama dengan larangan-larangan pada saat perayaan nyepi pada umumnya yang dikenal dengan catur broto penyepian, yaitu tidak boleh menyalakan api, amati geni, tidak boleh bepergian, amati lelungan, tidak boleh bekerja, amati karya, serta tidak boleh bersenang-senang, amati lelanguan. Berkenaan dengan adanya larangan-larangan tersebut, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Nyepi Segara, masyarakat Nusa Penida perlu melakukan persiapan serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pelaku pariwisata serta beberapa lembaga penyeberangan dari dan ke Nusa Penida, sehingga pada saat Nyepi Segara dilaksanakan tidak ada pelanggaran yang muncul. Pelaksanaan tradisi Nyepi Segara di Nusa Penida memberikan arti dan fungsi tersendiri terutama bagi masyarakat pendukungnya, seperti penghormatan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa Penguasa Laut, mempererat solidaritas sosial antara masyarakat Nusa Penida serta berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam laut.
Dewa Baruna sendiri menurut ajaran agama Hindu, Baruna atau Waruna adalah manifestasi Brahman yang bergelar sebagai dewa air, penguasa lautan dan samudra. Kata Baruna berasal dari kata var yang berarti membentang atau menutup. Kata var tersebut kemudian dihubungkan dengan laut, sebab lautan membentang luas dan menutupi sebagian besar wilayah bumi. Menurut kepercayaan umat Hindu, Baruna menguasai hukum alam yang disebut Reta. Ia mengendarai makhluk yang disebut Makara, setengah buaya setengah kambing, kadang juga setengah ikan setengah gajah. Istrinya bernama Baruni yang tinggal di Istana Mutiara. Oleh orang bijaksana, Dewa Baruna juga dikenal atau disebut dengan Dewa Langit, Dewa Hujan, dan Dewa Pengusaha Hukum. Ada juga pendapat lain Baruna adalah Borneo karena dilihat dari ciri lokasi istananya terdapat di Kalimantan yang mana terdapat banyak mutiara dan batu permata. Wahana makaranya adalah buaya, di mana buaya adalah hewan penghuni rawa-rawa Kalimantan. Di dalam kitab Weda, Dewa Baruna sebagai penguasa hukum alam amat sering dipuja, antara lain sebagai dewa pelindung. Adapun mantranya untuk Dewa Baruna yaitu, semoga pujaan ini berkesan padamu, oh Baruna yang bebas. Semoga kami selamat dalam beristirahat. Semoga kami selamat dalam bekerja. Lindungilah kami dengan berkah-Mu. Nah, seperti itulah mantranya. Sedangkan nama lain dari Dewa Baruna adalah Jalapati atau penguasa air, Praceta atau yang bijaksana, Yadapati atau raja binatang laut, Amburaja raja awan, dan Pasi yang membawa jaring. Itulah ogoh-ogoh dari Nyepi Sagara, dimana itu menggambarkan tokoh Dewa Baruna dengan tunggangannya Makara, sosok ikan yang berkepala gajah. Dan Dewa Baruna ini adalah dewa pelindung bagi para nelayan, para aktivis lautan, dan lain sebagainya. Sosok pelindung lautan bagi kepercayaan umat Hindu yang ada di Bali. Kemudian yang ke-24 ada Manomaya Kosa dari Banjar Tampat, Batu Bulan Kangin, Sukawati, Gianyar. Manomaya Kosa adalah judul yang diambil oleh ST Eka Jaya dengan sinopsis, sejatinya kelahiran disebabkan oleh karma yang memunculkan reaksi dan membekas dalam diri yang kemudian dinikmati dalam berbagai kelahiran secara siklik. Hal inilah dalam Siwa Tattwa disebut sebagai yoni, sebagai dasar kelahiran manusia. Yoni merupakan asas kelahiran manusia yang dimaknai sebagai bekas-bekas perbuatan atau wasana karma yang menempel pada diri dalam setiap kelahiran. Meskipun tubuh fisik mengalami kehancuran, sebab bekas dari segala perbuatan tersebut menempel pada lapisan badan memori atau Manomaya Kosa. Dengan demikian, wasana karma inilah yang melahirkan yoni yang beragam, dan sebagian itu disebabkan oleh reaksi dari karma yang beragam yang dilakukan oleh manusia dalam bertindak, berkata, dan berpikir. Mereka yang selama hidupnya cenderung memupuk perilaku kerakusan atau keraksasaan, maka dalam kelahiran selanjutnya akan berbekal raksasa yoni. Demikian pula sebaliknya, mereka yang selama hidupnya menabur kebaikan dan welas asih, meskipun masih ada keinginan untuk mendapatkan pahala kebaikan, maka dalam kelahiran selanjutnya mereka berbekal dewa yoni. Bagi mereka yang selama hidupnya senang menipu dan membuat celaka orang lain, maka dalam kelahiran selanjutnya berbekal detya yoni. Jika selama hidupnya mereka suka berbagi ilmu dan menolong orang lain, maka dalam kelahiran selanjutnya akan berbekal widyadara yoni. Begitu juga bagi mereka yang selama hidupnya plin-plan tidak punya pendirian, maka dalam kelahiran selanjutnya mereka akan berbekal naga yoni. Namun kepribadian seseorang sangatlah beragam. Adapun faktor penyebabnya mulai dari genetik, lingkungan, orang tua, hingga sosial. Sepanjang hidup, interaksi dengan orang lain turut membentuk sifat dari seorang individu.
Sebut saja Raja Gandhara atau yang kita kenal dengan julukan Sengkuni. Sosok yang dulunya gagah berani, baik hati, sayang pada keluarganya, berubah drastis menjadi sosok yang jahat. Mengingat sebenarnya sifat jahatnya itu tidak lahir begitu saja, akan tetapi ia lahir sebab adanya tindak kezaliman dan kebiadaban yang telah dialamatkan oleh penguasa Hastinapura terhadap dirinya maupun kepada seluruh keluarganya, sehingga timbul rasa dendam kesumat pada dirinya akibat kebiadaban yang melampaui batas itu. Detyayoni bangkit dalam jiwa Sengkuni yang ia jadikan sebagai senjata untuk menghancurkan seluruh keluarga Hastinapura. Terinspirasi dari Sengkuni yang memiliki 5 yoni dalam dirinya, STEK Jaya ingin menuangkan ide tersebut dalam wujud ogoh-ogoh Sengkuni dan Detya, di mana tangan-tangan Detya memegang wajah dengan berbagai karakter sebagai simbol dari yoni-yoni tersebut, yang bersumber pada Siwa Tatwa yang kemudian melahirkan yoni. Ide dari IKM Dedisyana SNMSI. Itulah ogoh-ogoh Mano Maya Kosa. Selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Mano Maya Kosa merupakan sebuah pelajaran tentang dasar kelahiran manusia yang bersumber dalam ajaran Siwa Tatwa yang kemudian disebut dengan yoni. Yoni merupakan asas kelahiran manusia yang dimaknai sebagai bekas-bekas perbuatan atau disebut dengan wasana karma. Meskipun tubuh fisik telah mengalami kehancuran, bekas dari segala perbuatan tersebut menempel pada lapisan badan memori manusia. Wasana karma ini melahirkan kelima yoni, yaitu Raksasa Yoni, Dewa Yoni, Detya Yoni, Widyadara Yoni, dan Naga Yoni. Sosok yang dahulunya dikenal sangat gagah pemberani dan memiliki kecintaan terhadap adik dan keluarganya yang sangat begitu besar. Kemudian Detya Yoni dalam dirinya bangkit dan menguasai dirinya yang kemudian ia jadikan senjata untuk menghancurkan keluarga Hastinapura. Perang besok adalah hasil dari keangkuhan Hastinapura sendiri. Dan beginilah hasilnya, teman-teman. Jika ada salah kata dalam pemaparan sinopsis, aku mohon maaf ya. Jika kita berbicara tentang Sengkuni, kita akan membahas bahwa Sengkuni itu atau mempunyai nama lain Saubala adalah seorang tokoh antagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia merupakan paman dari para Korawa, yakni dari pihak ibu. Sengkuni dengan keperawakan yang tegap dan rambut sebahunya yang dikuncir ke belakang terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa. Ia berhasil merebut kerajaan Indraprasta dari tangan para Pandawa melalui permainan sebuah dadu. Menurut Mahabharata, Sangkuni merupakan personifikasi dari Dwaparayuga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Kali Yuga. Dalam pewayangan Jawa, Sengkuni atau Sangkuni ini biasa disebut dengan Sengkuni. Ketika para Korawa berkuasa di kerajaan Hastinapura, ia diangkat sebagai patih. Dalam pewayangan Sunda, ia juga dikenal sebagai nama Sangkuning. Sengkuni sendiri juga disebut sebagai Pangeran Gandhara. Dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa Sengkuni merupakan seorang pangeran dari kerajaan Gandhara pada masa pemerintahan Subala. Adik perempuannya yang bernama Gandhari dilamar untuk dijadikan sebagai istri oleh Destrarastra, seorang pangeran tunanetra dari Hastinapura. Sangkuni marah atas keputusan ayahnya yang menerima lamaran tersebut. Menurutnya Gandhari seharusnya menjadi istri Pandu atau adik dari Destrarastra. Karena terlanjur terjadi, ia pun mengikuti Gandhari yang selanjutnya menetap di istana Hastinapura. Gandhari memutuskan untuk selalu menutup kedua matanya menggunakan selembar kain karena ia sangat setia kepada suaminya yang buta. Gandhari berputra 100 orang, dikenal sebagai 100 Korawa, yang sejak kecil diasuh oleh Sengkuni. Di bawah asuhan Sengkuni, para Korawa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu diliputi rasa kebencian terhadap para Pandawa.
yaitu putra-putra dari Pandu Dewanata. Setiap hari Sengkuni selalu mengobarkan rasa permusuhan di hati para Korawa, terutama Korawa yang sulung yang bernama Duryudana. Baik dalam Mahabharata maupun versi pewayangan, Sengkuni merupakan penasihat utama Duryudana, pemimpin dari para Kurawa. Berbagai jenis tipu daya atau muslihat atau kelicikan ia jalankan demi menyingkirkan para Pandawa. Dalam Mahabharata bagian pertama atau Adiparwa, Sengkuni memerintahkan Purocana untuk menciptakan kebakaran di gedung Jatugriha Raksagraha, tempat para Pandawa bermalam di dekat hutan Waranawata. Namun para Pandawa dan ibu mereka yaitu Kunti berhasil meloloskan diri dari kematian. Dalam pewayangan, peristiwa ini dikenal dengan nama Bale Sigalagala. Usaha Sengkuni yang paling sukses adalah merebut Indraprastha dari tangan para Pandawa melalui permainan dadu melawan pihak Korawa. Kisah ini terdapat dalam Mahabharata bagian kedua atau Sabhaparwa. Peristiwa tersebut disebabkan oleh rasa iri hati Duryudana atas keberhasilan para Pandawa membangun Indraprastha yang jauh lebih indah daripada Hastinapura. Atas saran Sengkuni, ia mengundang para Pandawa untuk bermain dadu di Hastinapura. Dalam permainan itu, Sengkuni bertindak sebagai pelempar dadu bagi Kurawa. Dengan menggunakan ilmu sihirnya, ia berhasil mengalahkan para Pandawa. Sedikit demi sedikit harta benda para Pandawa jatuh ke tangan Duryudana, termasuk Indraprastha dan istri mereka yaitu Drupadi. Mendengar Drupadi dipermalukan di depan umum, Dewi Gandhari, ibu para Kurawa, muncul membatalkan semuanya. Para Pandawa pun pulang dan mendapatkan kemerdekaan mereka kembali. Karena kecewa, Duryudana mendesak ayahnya Dhritarashtra supaya mengizinkannya untuk menantang Pandawa sekali lagi. Dhritarashtra tidak kuasa menolak keinginan anak yang sangat dimanjakannya itu. Maka permainan dadu yang kedua pun terjadi kembali. Untuk kali keduanya, pihak Kurawa kalah di tangan Sengkuni. Sebagai hukuman, mereka harus menjalani hidup selama 12 tahun di dalam hutan dan dilanjutkan dengan menyamar selama setahun di suatu negeri. Jika penyamaran mereka terbongkar, mereka harus mengulangi kembali selama 12 tahun hidup di dalam hutan, dan begitulah seterusnya. Dalam cerita pewayangan Jawa dikisahkan bahwa Harya Sengkuni ini aslinya bernama Suman. Harya Suman yang berwajah tampan. Ia mulai menggunakan nama Sengkuni semenjak wujudnya berubah menjadi buruk akibat diajar oleh Patih Gandamana. Gandamana adalah pangeran dari kerajaan Pancala yang memilih untuk mengabdi sebagai patih di kerajaan Hastina pada masa pemerintahan Pandu Dewanata. Suman yang berambisi merebut jabatan patih akhirnya berupaya menyingkirkan Gandamana. Pada suatu hari, Suman berhasil mengadu domba Pandu dengan muridnya yang berwujud raja raksasa bernama Prabu Temboko. Maka ketegangan terjadi antara kerajaan Hastina dan kerajaan Pringgondani. Pandu kemudian mengirim Gandamana sebagai duta perdamaian. Di tengah jalan, Suman menjebak Gandamana sehingga jatuh ke dalam perangkapnya. Suman kemudian kembali ke Hastina untuk melapor kepada Pandu bahwa Gandamana telah berkhianat dan memihak musuh. Pandu segera memutuskan untuk mengangkat Suman sebagai patih baru. Gandamana yang ternyata masih hidup muncul dan menyeret Suman. Suman pun dihajar habis-habisan sehingga wujudnya yang tampan berubah menjadi jelek. Saat itulah Suman kemudian terkenal dengan sebutan Sengkuni, berasal dari kata soko dan uni yang bermakna dari ucapan. Artinya ia menderita cacat buruk rupa adalah karena hasil ucapannya sendiri. Inti dari ogoh-ogoh Mano Mayakosa ini adalah berpesan bahwa hiduplah dengan baik dan sebaik-baiknya hidup yang berbuat baik juga kepada orang-orang atau manusia lain, karena suatu hari atau suatu saat ketika dibangkit lagi itu akan jadi hukum karma, di mana kebaikan akan dibalas kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Karma yang melekat dalam tubuh seseorang, atma, itu yang akan kemudian menjadi pertimbangan untuk ketika dibangkitkan kembali apakah mempunyai nasib yang baik atau nasib yang buruk ketika reinkarnasi terjadi lagi. Itu Mano Mayakosa.
Nah itulah teman-teman untuk ogoh-ogoh yang bisa kita sampaikan di part kelima ini. Masih akan ada banyak lagi ogoh-ogoh yang akan kita sajikan, dan untuk yang kali ini ada dua, yaitu Nyepi Sagara dan juga Manu Mayakosa. Itu berarti total sudah ada 24 ogoh-ogoh Bali yang ada di channel kita ini. Di part selanjutnya akan kita sajikan ogoh-ogoh selanjutnya, yang mana masih akan banyak lagi dan banyak cerita dan filosofi yang ada di dalamnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan info selanjutnya dari channel kita tercinta ini ya teman-teman. Oke, sekian aja, terima kasih atas waktunya dan bye bye.